Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda selalu bersama kami di hari Kamis pagi ini dalam acara Kearifan Lokal Sumatera Barat. Dan tentunya acara ini merupakan satu acara yang penting bagi kita, terutama untuk generasi muda anak kemenakan Minangkabau ya. Karena di sini kita mencoba menelusuri kembali ya, terus juga menggali dan memahami nilai-nilai kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita dari dulunya dan sudah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dan tentunya ini merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana menemukannya kembali, merevitalisasinya semua nilai-nilai kearifan lokal yang sudah kita warisi tersebut. Nah, untuk itulah Perompat RRI Padang selalu hadir setiap hari Kamis pagi ini sahabat budaya dengan dialog kearifan lokal Sumatera Barat ini. Dan acara ini tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui 92,4 MHz ya, tetapi juga bisa Anda tonton melalui live streaming channel YouTube Perompat RRI Padang ya. Dan pada pagi hari ini kita masih bersama salah seorang pemangku adat di negeri kita ini, yaitu Bapak Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya. Beliau adalah salah seorang pemangku adat suku Koto di Kurai Bukit Tinggi ya. Dan saya selalu panggil saya Mama karena begitulah adabnya gitu ya. Baik, selamat pagi Mak ya. Sehat kan Mak ya? Iya, sebentar Mak, maaf ya. Iya, sehat Mak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mak, sekali lagi terima kasih banyak Mak ya sudah menyempatkan untuk kembali berbincang-bincang dengan kami, dengan saya di Perompat ini Mak, dalam rangka apa istilah Minang ya Mak ya, asah-asah cala apa, asah cala apa namanya Mak ya. Saya lupa. Calak-calak gantiasa. Cala-cala kan. Mau ulang kaji di surau. Mau ulang kaji di surau ya Mak ya, karena memang pas jalan dek batampuh kata orang tua ya Mak. Apa kaji dek ulang. Baik Mak. Nah, menarik sekali Mak, topik-topik kita 2 minggu ini bicara tentang perilaku sumbang ya. Dan yang paling menarik itu bagi saya adalah ternyata supaya anak kemenakannya tidak jatuh ke lembah kesalahan gitu ya. Nenek moyang kita sudah memberi rambu-rambu dengan istilah sumbang terlebih dahulu. Jadi hindarilah sumbang ini, niscaya kalian akan terhindar dari kesalahan gitu ya Mak. Luar biasa. Betul. Iya. Baik, dan ada 12 sumbang dari uraian Mak sebelumnya ya, yang dikenal dengan istilah sumbang dua baleh ya Mak ya. Walaupun ini diutamakan untuk perempuan tapi atau wanita di Minangkabau, tapi saya pikir para pria juga bisa ada yang bisa menggunakan di antara sumbang dua baleh ini nih Mak ya. Aha. Betul. Baik Mak. Nah, kalau sebelumnya sahabat budaya, Anda sudah kami ajak mengikuti 8 sumbang ya, 8 perilaku sumbang yang sudah dipaparkan oleh Mak Tuanku, yaitu mulai dari sumbang dudua ya, sumbang tagak, sumbang bajalan, sumbang kato, kemudian sumbang caliak, sumbang makan, sumbang pakai, sumbang karajo. Nah, pada hari ini kita masuk part ketiganya, bagian ketiganya, 4 sumbang lagi di 2 balai sumbang yang ada begitu ya. Baik. Nah, pendengar sahabat budaya, nanti Anda bisa bergabung. Bagi yang ingin bergabung silahkan di 812414 maupun di 0811 66094240. Baik. Kalau begitu saya langsung saja nih ke Mak Tuanku dulu nih. Mak Tuanku, sebelum kita lanjut ke 4 sumbang terakhir dari 12 sumbang ini Mak, mungkin ada baiknya kita coba review kembali Mak ya, tentang sumbang-sumbang yang lain, 8 sumbang sebelumnya, dan apa bedanya nih dengan yang 4 terakhir ini Mak Tuanku. Silakan Mak. Ya, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada.
Jadi para pendahulu Minangkabau itu mengajarkan kepada keturunan mereka, kepada putra-putri Minangkabau untuk menghindari diri dari perilaku sumbang. Nah, perilaku sumbang itu sebenarnya belum bisa dihukum. Dia hanya bisa ditegur bahwa itu sumbang. Seperti orang menyanyi, kalau terdengar sumbang diperbaiki supaya tidak salah. Nah, 8 sumbang yang sudah kita bahas mulai dari sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang bajalan, sumbang kato. Nah, 4 yang pertama itu adalah kegiatan yang selalu perilaku yang selalu menjadi amatan orang, menjadi perhatian orang, dan terutama perempuan jadi perhatian, bagaimana duduknya, bagaimana tegaknya, bagaimana berjalannya, dan bagaimana kata-kata yang dihasilkannya atau yang diucapkannya. Sehingga 4 perilaku itu harus dijaga, jangan sampai sumbang. Nah, kemudian lebih detail pada yang kedua, calia. Calia itu melihat itu juga harus dijaga dari perilaku yang terlihat sumbang di mata orang banyak. Kemudian calia makan pakai karajo. Nah, dalam kegiatan makan ada kegiatan yang akan membuat orang tidak nyaman, itulah yang sumbang. Kemudian apa yang dipakai, kalau orang merasa tidak nyaman melihatnya dan kita sendiri merasa tidak nyaman memakainya, itulah sumbang. Kemudian pekerjaan, karajo-karajo atau pekerjaan-pekerjaan yang sumbang dilakukan oleh orang tertentu. Sumbang bagi perempuan mungkin itu pekerjaan laki-laki. Atau sumbang bagi laki-laki mungkin itu pekerjaan perempuan. Atau pekerjaan yang tidak pas untuk seseorang. Nah, itu 8 yang pertama itu jabarannya sudah kita bahas minggu lalu. Sebenarnya ini bermuara kepada 4 yang terakhir, Bung Adit. Ada sumbang tanyo, ada sumbang jawe, ada sumbang gaul, sumbang kurena. Begitu, Bung Adit. Oke, baik, Mak. Terima kasih, Mak, ya. Baik, sahabat budaya, itu dia pengantar yang sudah disampaikan oleh Mak Tuanku ya, dan ya tentunya ini merupakan langkah awal kita ini ya untuk membuka sumbang yang 4 sumbang terakhir nih ya, dari 12 sumbang atau sumbang 2 baleh ya. Baik, Mak Tuanku, jadi kalau tadi kita sudah mencoba mereview ya 4 atau 8 sumbang sebelumnya. Nah, tentu ada juga nih, Mak. Kalau kita lihat dari sumbang-sumbang sebelumnya ini, itu seakan-akan ada hubungan ya, tapi juga ada bedanya dengan 4 yang terakhir ini, Mak. Karena seperti Mak Tuanku katakan tadi, kalau ini ternyata yang 4 terakhir adalah muaro ya, atau muara dari sumbang-sumbang sebelumnya. Nah, kira-kira apa bedanya, Mak, dengan 4 yang terakhir ini dari 8 itu, Mak? Dan kalaupun dikatakan ada hubungan, seperti apa hubungannya nanti dengan yang 4 terakhir ini, Mak? Silakan, Mak Tuanku. Iya, begitu, Bung Adit. Jadi yang ke-9 sumbang tanyo. Iya. Pertanyaan itu adalah refleksi dari keingintahuan. Setiap orang punya rasa ingin tahu tentang sesuatu, ingin tahu tentang orang lain, ingin tahu tentang apa yang terjadi, ingin tahu apa yang dilihatnya, bahkan ingin tahu apa yang dimakannya, ingin tahu apa yang dipakainya, dan seterusnya. Nah, rasa keingintahuan itu muncul dalam bentuk tanyo atau pertanyaan. Pertanyaan yang bisa muncul ketika duduk, pertanyaan yang muncul ketika dia berdiri, ketika tagak, ketika dia berjalan, ketika dia bakato. Jadi tanyo itu ada dalam semua sumbang sebelumnya. Tanyo ketika duduk, tanyo ketika tagak, tanyo ketika berjalan, tanyo ketika bakato-kato. Walaupun semuanya itu adalah perkataan, tapi keingintahuan itu ditata. Tidak semua keingintahuan boleh diucapkan begitu saja. Kapan pertanyaan kalau disampaikan di kala duduk,
Apa pertanyaan yang boleh disampaikan ketika berdiri? Apa pula yang boleh ditanyakan ketika sedang berjalan? Apa yang boleh dilakukan atau ditanyakan atau dipertanyakan ketika sedang makan? Ketika melihat sesuatu, apa saja yang boleh ditanyakan? Nah, itu ada tata laku yang harus dipahami oleh perempuan. Misalnya sumbang duduk, ketika bertanya sambil duduk, tanya sambil duduk itu adalah pertanyaan yang bersifat pribadi. Nah, kalau pertanyaan sambil tagak itu pertanyaan ketika orang lewat. Apa yang bisa ditanyakan kepada orang lewat? Tidak semuanya boleh ditanyakan. Atau pertanyaan ketika sambil berjalan. Kita berjalan berombongan, apa yang boleh ditanyakan, apa yang tidak. Nah, itu ditata dalam bentuk pertanyaan yang boleh dan tidak. Jadi keingintahuan itu ditata, disesuaikan waktunya, disesuaikan tempatnya, dan disesuaikan objeknya. Makan pun misalnya, dalam makan itu ada sumbang tanyo. Tidak boleh menanyakan sebuah makanan yang terasa asing atau terasa aneh atau ingin tahu terlalu jauh kepada tuan rumah yang sudah menghidangkan. Iya, iya, iya. Itu memperlihatkan Anda tidak mempercayai dia sudah menghidangkan untuk Anda. Nah, tanyo itu harus kalau dalam kato itu basitina, kalau tanyo itu harus bahakikat, sama juga tagak bahakikat. Jadi hakikat pertanyaan itu harus dipikirkan, jangan sampai menyinggung perasaan orang, membuat orang tidak nyaman. Kuncinya sama dengan yang lalu, Bung Adit, sudah kita bahas. Kunci atau indikator atau ukuran sumbang itu ketika yang ditanya itu merasa nyaman atau tidak dengan pertanyaan kita. Kalau akan membuat orang tidak nyaman, nah itu pertanyaannya sudah sumbang. Ya. Begitulah kira-kira ukuran indikator untuk semua sumbang itu, jangan sampai orang tidak nyaman mendengar pertanyaan kita. Pertanyaan jangan sampai menyudutkan, jangan menyebabkan orang merasa salah tingkah. Aiko baju aku, bako serbuiko. Pertanyaan begitu akan membuat orang merasa tertuduh. Begitu Bung Adit. Jangan pertanyaan membuat orang merasa tertuduh atau merasa tidak nyaman. Iya. Saya jadi apa nih Mak? Jadi terbersit atau terlintas ini untuk mencoba merefleksikan hari ini Mak. Ketika sumbang tanyo ini Mak ya. Jadi seperti yang Mak sampaikan tadi, ternyata di Minangkabau dalam tanyo pun, dalam tanya itu juga ada aturan main gitu ya. Jadi nggak semau gue kalau orang bilang sekarang anak-anak sekarang ya Mak ya. Tidak semua yang ingin diucapkan itu harus diucapkan ya, dan tidak semua apa yang pada orang lain harus kita tanyakan, kan gitu ya Mak ya. Betul. Nah kita coba refleksikan hari ini Mak. Terkadang hari ini gimana ya, sesuatu yang kadang-kadang itu sudah sangat private bagi orang lain gitu ya Mak ya. Tapi justru itu dibongkar dengan sebuah pertanyaan, kemudian juga di ini ya, dan dipublis bahkan macam ini kalau kita bawa ke ajaran Minangkabau ini gimana lagi nih Mak seperti ini. Iya, dalam sumbang tanyo itu ada sekian uraian itu, petua. Jangan bertanya itu membuat orang tersudut, jangan bertanya itu membuka aib orang, jangan bertanya membuat orang merasa tertuduh. Iya. Kecuali Anda memang sudah bertugas sebagai jaksa, tentu saja. Iya, betul. Kan sudah di pengadilan. Jadi intinya jangan ambil alih tugas jaksa, jangan ambil alih tugas pengadilan ketika bertanya. Bertanyalah apa yang memang diperlukan, bertanyalah apa yang memang dibutuhkan oleh diri kita atau yang akan terjawab oleh orang itu tanpa dia merasa sebagai orang yang tertuduh. Begitu. Iya. Nah, apalagi nih Mak, sekarang dengan adanya medsos ya, adanya dialog-dialog interaktif di jaringan, di internet. Ini sepertinya
Sumbang Tanyo ini harus kita jaga sekali nih Mak ya, karena begitu banyak kadang-kadang yang ya mestinya nggak ditanyakan gitu ya Mak ya, Iya. mesti nggak disampaikan gitu ya. Ini sepertinya kita harus merujuk kembali ke Sumbang Dua Baleh Minangkabau, betul Mak? Iya, ketika sumbang itu dilakukan dalam Tanyo, itu Hmm. ujungnya nanti akan menimbulkan kesalahpahaman atau rasa tidak nyaman, Mm-mm. akhirnya menimbulkan pertengkaran. Iya. Ya, Mm-mm. eh, bisa saja misalnya Bung Adit bertanya kepada saya, Ha-ha. ini mak tuangku kok pakai bahasa Indonesia ini mengaji di sini. Iya. Nah, itu kan pertanyaan begitu Iya. harusnya ditanyakan tidak di depan umum. Tanyakan Betul. dulu ada alasan nggak kira-kira acara ini harus Ha-ha. pakai bahasa Indonesia. Kita kan bicara Minang ini. Iya, 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 Nah, iya. ketika ditanyakan tempatnya harus dicari yang pas. Hmm, 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 Itu hmm. tempatnya, waktunya, dan cara menanyakan. Iya, 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 iya. Nah, kalau ditanyakan di tempat umum, tentu orang terjebak. Iya, Nah, iya. ini saya terpaksa ini. Ha-ha. Tapi ketika ditanyakan di tempat yang khusus, yang tanpa Hmm, harus diketahui umum, hmm, mungkin bisa dijawab dengan lebih baik. hmm, Nah, ya, hmm. misalnya begitu. Ya, ya berarti memang persoalan Sumbang Tanyo ini baru semakin kelihatan sangat berhubungan dengan sumbang-sumbang yang sebelumnya ya, Mak ya. Artinya ini Betul. dikala tagak kah bisa kita tanyakan dikala bajalan kah gitu ya Mak ya. Iya, betul, betul. Dikala bakarajo karajo kah dia bakal makan atau dikala kita bajalan berdua saja gitu ya Mak ya baru bisa Iya. ditanyakan gitu ya Mak ya. Berpapasan di jalan saja, Mm-mm. menanya kepada orang itu berbeda. Pertanyaan kepada orang Minang Mm-mm. dengan pertanyaan kepada orang Barat misalnya. Iya, iya, iya. Kalau bersebut di jalan, kalau kita bertemu dengan seseorang di Minangkabau, biasa kita menanyakan, "Kama tu nyi, kama tu mak, kama itu mak tuo. Mm-mm. Mau pergi kemana itu?" Itu adalah sapaan yang boleh di Minangkabau, tapi ternyata tidak boleh untuk orang di luar Minangkabau. Hmm. Kalau orang bule ditanyakan, "Where are you going?" Dia Hmm. akan marah. "It's not your business." Iya, 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 Gitu. iya, 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 iya. Nah, jadi tanya itu juga harus sesuai dengan orang yang Hmm. akan menerima. Gitu ya, Maya. Ya, Ya. tanya yang tidak boleh kepada orang Minang adalah menanyakan nama kecilnya, apalagi di Mm-mm. depan umum. Iya, 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 iya. Ya, Oh, gitu ya, Maya. kalau di kampung menanyakan nama kecil orang itu dia akan tersinggung. Mm-mm. Tanyalah gelarnya. Iya, 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 Ya, iya. saya bertemu dengan seorang yang sama tua karena sudah lama tidak pulang kampung, saya tidak bisa menanyakan namanya. Ah, Siapa nama Anda? Saya nama Wak. Tidak bisa begitu. mm-mm. Kalau dia sudah berkeluarga, ditanyakan uh, siagalah, Iya, iya. 5 rumah, begitu. 5 Mm-mm. kemanakan, 5 kampung. Nah, itu contoh-contoh sederhana pertanyaan yang sumbang. Mm-mm. Kalau menanyakan orang yang sudah janda, sudah duda juga Iya, iya, ada iya. yang sumbang. Mm-mm. Dia sudah meninggal Mm-mm. istrinya. Iya. Lalu kita tanyakan, di mana meninggalnya? Mau diganti tidak istrinya? Itu kan pertanyaan yang boleh Iya. sebenarnya, tapi tidak di Heeh. setiap tempat, tidak di setiap waktu. Oke, baik. Itu yang contoh-contoh sumbang begitu, Bung Baik. Haji. Nah, bagaimana ketika seandainya, Mak, eh, katakanlah konsep-konsep tadi ternyata ada batasan-batasan tempat, ada batasan waktu, ada batasan situasi, kita bisa Ya, melemparkan pertanyaan atau menanyakan sesuatu ke lawan bicara kita, katakan demikian ya, Mbak ya. Nah, ya. bagaimana dengan ketika orang apa ya berdiri dengan konsep umpamanya apa istilah kebebasan gitu ya, Kebebasan, kebebasan, keterbukaan, keterbukaan, transparansi. Jadi semua itu harus transparansi. dibuka kan gitu ya, Mak ya. Nah, ini gimana ini mencocokkannya ataupun memandangnya dari perspektif Sumbang Dua Baleh yang Tanyo tadi, Mak Tuanku. Ya. Begini Bung Adit, Hmm. Sumbang Do Baleh itu lebih perhatian kepada menjaga suasana pertemuan antar manusia. Ya. Sumbang Do Baleh itu kan ketika kita berada di
tempat publik, di ruang publik. Oh, oke. Jadi ruang publik itu harus terjaga dari hal-hal yang akan menyebabkan orang lain tidak nyaman, orang lain merasa tersudut, orang lain merasa dikecilkan atau merasa terhina bahkan. Ya, misalnya seorang yang baru ditinggal istrinya meninggal, atau yang lebih tinggilah konfliknya, seorang yang baru bercerai dengan istrinya, ya bertemu di tempat umum, itu sumbang kalau menanyakan kenapa dia bercerai. Tapi kalau di pengadilan agama sah saja. Bahkan wajib mungkin Maya untuk menjawab jujur, Maya. Iya. Kenapa Anda bercerai? Kenapa bertengkar? Itu boleh di pengadilan agama, tapi tidak untuk ruang publik lain. Betul. Bertemu di lapau, kita lalu menanyakan itu kepada orang bersangkutan, dia akan merasa dihakimi, akan merasa disidang. Nah, itu contoh sumbang. Bukan salah kan pertanyaan, iyalah cara ya Wak ya, sebabnya itu, bangko supaya bicara, ya itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, merasa tersudut, dan merasa dihakimi, dan itulah sumbang. Ya, kadang-kadang memang kalau dipikir memang apa ya Mak ya, dipikir memang benar ini pengaturan sumbang ini. Karena kalau direnungkan, dipahami, apa sih manfaatnya bagi orang lain tersebut untuk mengetahui apakah orang itu cerai atau tidak gitu. Terus apa penyebab mereka cerai itu kan masalah rumah tangga mereka gitu ya Mak ya. Jadi buat apa harus diselidiki? Pertanyaan itu tidak jelas. Hakikatnya hanya sekedar ingin tahu, kepo kalau istilah anak muda sekarang, tapi orang merasa dilukai. Iya, dan fatalnya mungkin bisa ketika sambil lewat itu didengar yang lain, ini sambungannya yang lain lagi ceritanya gitu ya Mbak ya. Dia jadi berubah. Iya, namanya kata orang-orang pemi orang ya Mbak ya. Kalau kata-kata itu dibagi akan bertambah katanya Mbak ya. Kalau kata itu disampaikan dia akan berkembang. Iya, berkembang. Kalau uang diberikan berkurang. Itu dia berkurang. Tapi kalau kata dia bertambah. Okay. Ada contoh tanyo sumbang yang lain, Bung Adit. Iya. Tentang kepada sesama anak muda yang kuliah, misalnya. Mahasiswa yang kuliah itu dia akan merasa dihakimi kalau ditanya sudah semester berapa, kalau dia memang sudah lama kuliah. Betul. Kalau di tempat umum ditanyakan sudah semester berapa ini? Kapan tamat? Nah, itu dia akan merasa tersudut, merasa dihakimi. Nah, itu hanya bisa dilakukan di ruang privat. Bertemu di tempat ramai, di lapau atau di surau, seorang yang pulang kampung yang sudah kuliah 4-5 tahun, lalu ditanyakan kapan selesai, itu menjadi tudingan kepada dia, menjadi sebuah penghakiman. Berapa tahun kuliah kok? 5 tahun. Dulu tamai. Bakal tamai. Sudah. Bakal untuk tamai kok aja ya. Tamai juga. Termasuk untuk yang laki-laki dan perempuan yang usianya sudah mendekati kepala 3, menanyakan kapan menikah. Betul. Kapan berkeluarga. Itu sumbang. Tanyo sumbang. Tidak bisa dilakukan di ruang publik dan tidak ada hak kita mempertanyakan itu di ruang publik. Itu yang sumbang. Walaupun itu tidak berdosa, mungkin berdosa mungkin ya, tidak kesalahan yang bisa dihukum. Tapi itu sumbang yang menyebabkan orang tersudut. Dan memang berarti memang kalau diperhatikan patokannya akhirnya memang keras. Indikatornya sadarnya itu tetap kerasa jadi ya Mak ya, keperasaan gitu ya. Artinya kalau kita lemparkan ini akan mengganggu perasaan orang atau tidak, ini akan membuat perasaan orang nyaman atau tidak gitu ya Mak ya. Iya. Indikatornya memang rasa. Indikator sumbang itu rasa. Raso Jopareso yang harus dipakai selalu untuk menjaga jangan sampai melakukan perilaku sumbang. Nah, karena ini standarnya, indikatornya kan raso Jopareso ya Mak ya, perasaan. Nah, seperti kita tahu Mak, standar nilai masing-masing budaya itu seperti yang Mak beritakan sebelumnya, antara kita dengan orang Barat lah umpamanya,
Itu kan berbeda Ya, ya, Mak ya. Nah, iya, iya. Ada ini ada perbedaan-perbedaan. perbedaan. Nah, ini bagaimana, Mak? Kita lihat dari dua sisinya. Pertama, dari sisi ketika orang yang berbeda standar nilai budayanya itu bertanya ke kita, bagaimana kita menyikapinya, Mak? Ketika mereka menanyakan hal-hal yang sifatnya private, yang membuat kita sebagai orang Minang, kalau orang Minang sudah tidak nyaman gitu ya. Tapi bagi mereka mungkin nyaman-nyaman saja gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti ini, Mak? Kan bisa aja, Mbak ya, ketemu dengan orang non Minang yang standar nilainya beda gitu ya. Terus Iya, dengan iya. ceplosnya plop 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 plop, nanya semuanya tentang kita. Nah, kalau kita ini kan anda baradai semacam anda perasaan kan nggak Iya. mungkin seperti itu, Mak. Nah, gimana kita? Jadi kita harus membawa adat itu kepada yang paling universal. Kita Oke. sudah bahas tentang 4 adat waktu itu. Iya ya. Adat universal itu adat yang berlaku di mana saja. Hmm. Bukan orang Minang yang menetapkannya, tapi itu perilaku yang diakui sama di seluruh dunia. Mhm. Maka kita memakai standar itu sebagai adat yang sebenar-benarnya adat, berlaku bagi kita, berlaku bagi orang Jawa, orang Bule, orang Mentawai, orang Papua, orang Amerika sekalipun. Nah, Iya. apa itu? Standar hormat menghormati. Iya iya iya. Ya, yang tua dihormati, yang muda disayangi, sama besar dijadikan lawan beria gitu kira-kira. Jadi penghormatan itu dimulai dari pikiran bahwa orang ini adalah manusia yang sama dengan saya yang harus saya hormati. Iya. Ada hal-hal yang mungkin akan membuat dia tersinggung, saya hindari, kira-kira begitu. Iya iya iya. Pakai patokan adat yang sebenar-benarnya adat. Yang pertama itu hormat menghormati, harga menghargai, saling tolong menolong, kemudian menjaga harga diri dia sebagai manusia. Kira-kira begitu, Bang Adit. Iya, baik. Nah, itu ketika kita mencoba memahami orang yang berbeda standar nilai budaya dengan kita, bertanya Ya, ke kita kayak itu, Mak ya. Jadi kita betul, betul. coba pahami saja ya, karena oh, ini standarnya seperti itu, berarti dia tidak menganut paham kita kan itu, Mak ya. Oke. Ya, kita Tapi bawa kepada standar yang berlaku umum lah, yang berlaku umum ya. yang universal. Iya, baik, baik. Nah, baik, Mak. Jadi itu dia Sumbang Kato ya, Mak ya. Bang Tanyo yang Sumbang ke-9. Tanyo, maaf, Mak. Sumbang Tanyo ya, Sumbang Tanyo. Jadi ini kita sudah mulai nih terapan sepertinya, Mak ya. Artinya memang Betul, betul. mulai ini ke atas kita harus menata pertanyaan kita ini. saya sendiri harus jadi masukan juga ini sebagai presenter. Jadi rumusnya Iya. sederhana, Bang Adit, Heeh. seperti makan. Hmm. Ketika disuguhi sesuatu makanan sudah masuk di mulut, kalau pahit jangan langsung dimuntahkan, Oke. kalau manis jangan langsung ditelan. Iya, iya. Itu dalam petuahnya, kok pahit jangan langsung di luahan, kok manis jangan langsung di lulua. Mm-mm. Dikunyah-kunyah. Dikunyah-kunyah itu artinya dianalisis dulu dalam pikiran Dianalisis. kita. Apakah ini itu yang tidak boleh Tidak boleh. diumbar? Mm-mm. Ya. Baik, baik. Baik, Tuanku, itu dia Sumbang Sumbang Tanyo ya, Sumbang Tanyo. Nah, kita beranjak, Mak, ke Sumbang berikutnya nih, Sumbang Jawe. Nah, ini gimana lagi Sumbang nih, Mak? Jawe. Sumbang Jawe itu respon. Iya. Ya. Respon terhadap apa yang ditanyakan orang, yang diucapkan orang, itu khusus perempuan ya. Hmm. Respon itu sangat menentukan nilai seorang wanita di mata orang yang bertanya. Mm-mm. Baik yang bertanya itu orang tua, atau bertanya sama besar, ataupun anak-anak sekalipun bertanya. Mm-mm. Respon dari wanita sangat menentukan dia akan dinilai tinggi atau dinilai tidak terhormat. Nah, apa itu respon wanita itu? Yang pertama itu adalah kata-katanya itu harus tertata baik, kato-katon nan basitinah istilahnya, baistinah. Mm-mm. Jawaban itu harus tertib. Tertib itu berurutan, tidak asal bunyi, tidak asal keluar kata-kata. Oh. Pertanyaan itu bahkan dijawab oleh perempuan itu yang pertama dengan diam, Mm-mm. Oh, yang gitu. kedua dengan melengah, Mm-mm. atau melengah itu bukan menggeleng.
Melengah itu artinya dia tidak menjawab tidak, tapi dengan memalingkan sedikit wajahnya. Oh, kalau Berarti dia tidak suka. bari, Jadi tidak semua kata-kata dijawab dengan kata-kata oleh perempuan. iya iya Sudah iya. ada tata laku yang diajarkan begitu. Mm, Jadi ketika Bung Adit akan bermenantu, misalnya nanti anak mm, perempuan, mm. kalau ditanya apakah dia bersedia, diamnya adalah jawaban, Iya iya iya. melengahnya adalah jawaban, walaupun dia tidak berkata-kata. Mm-mm. Nah, itu ada sastrawan kita yang paling hebat menggambarkan itu, Buya Hamka. Oh ya. Banyak novel-novel beliau itu yang menggambarkan bagaimana perilaku wanita Minangkabau itu dalam menjawab pertanyaan. Mm-mm. Ya, saya sangat terkesan dengan novel beliau Di Bawah Lindungan Ka'bah itu. Mm-mm. Jadi ketika Hamid itu menyuruh adik ininya menikah, adik ya bukan adik kandungnya, adik angkatnya itu menikah. Itu mereka berbicara berjam-jam tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Nah, bagaimana itu berbicara berjam-jam tanpa ada kata-kata yang Ada keluar? kata-kata ya. Kata-kata itu keluar dari jentikan jari di Iya meja. iya iya. Itu cara Buya Hamka menggambarkan bahwa pembicaraan dengan perempuan di Minangkabau itu bukan dengan kata-kata saja. Pembicaraan itu lebih banyak dengan gestur, dengan gerak, dengan mimik, Body language ya, Mak ya. body language, betul. Mm-mm. Nah, jadi jawe bagi perempuan Minangkabau itu bukan hanya dengan kata-kata. Nah, inilah yang sering terjadi sumbang ketika Mm-mm. jawe itu seperti Dituntut dengan ada kata-kata ya, Mak. istilahnya itu ya. Mm. Ada jawe barau-barau, ada jawe Mariam runtuh ya. Mm-mm. Pokoknya yang jawab satu orang bertanya jawabnya 10 ketika orang bertengkar kan biasa begitu Iya ya. iya 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 iya. Orang bersiara kalau kata orang Minang itu. Heeh. Nah, itu akan menurunkan marwah perempuan. Iya iya iya. Itu adalah jawe yang sumbang. Mm-mm. Jawe yang sumbang itu jawe ketika satu ditanya dijawab lebih dari satu. Iya iya. Jawab itu kalau bisa kurang dari yang ditanya. 10 ditanya, jawabnya cuma satu dengan diam. Nah, itu harga diri perempuan akan berbeda. Luar biasa ya. Dengan satu pertanyaan 10 jawaban. Nah, itu terbalik gitu. Terbalik ya. Dan barangkali itu yang mulai tumbuh sekarang ya, Pak ya. Iya. Iya, ditanya sampai jawabnya. Jawe. Kalau itu sudah sumbang gitu. Ya. Kenapa itu ya, Mak ya, kalau kita coba telusuri, Mak, kenapa wanita itu dia anjurkan untuk tidak banyak bicara daripada dari pertanyaannya, Mak? Apakah nanti dikhawatirkan dari jawabannya itu justru berpotensi menimbulkan kesalahan sehingga menurunkan harkatnya sebagai wanita? Apakah ke sana, Mak, larinya? Begini Bung Adit, saya pikir nenek moyang kita sangat mengerti bahwa perempuan itu sangat terpengaruh oleh perasaan. Iya iya iya, betul. Jadi ketika dia berbicara, itu perasaannya akan langsung terlihat dari kata-kata yang keluar. Gitu, Maka diajarkanlah perempuan Minangkabau itu menahan kata-kata supaya perasaannya tidak mudah diterka orang. Kalau terlalu banyak kata-kata keluar, maka seluruh perasaannya akan digantangi, istilahnya akan diterka, akan diketahui orang dengan mudah. Sehingga proteksinya berkurang jadinya, Mak ya? Iya, iya. Okay. Itu sebenarnya untuk menjaga harga diri perempuan. Iya, iya, iya. Ketika dipermasalahkan tentang dirinya, dia akan berusaha menjaga kata-kata jawabannya itu, jawabnya itu tidak sumbang. Ya. Iya, iya, iya. Contoh sederhananya seperti tadi itu, ditanya cie jawe ampe, nah itu sudah sumbang. Sumbang ya, Mak ya. Baik, Mak, ini ada yang telepon masuk, Mak. Kita coba terima ya, Mak ya. Di 8121414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama selamat pagi dengan Pak Mangkudun. Iya, Mak Tuangku Mangkudun. Ya, silakan. Ini email. Iya. Oke, email silakan email ke Mak Tuangku. Mak Datuk Tuangku, nah apa tadi tuh judulnya
masalah sumbangnya. Iya, sumbang tanyo nih Mel. Ya. Di sini tertariknya Madatu masalah perempuan. Ya. Ini bahasa isyarat yang banyak dijawab. Yeah. Contohnya kalau kami masa saya gadis dulu, lai itu mau jodohan kalau diam tanda suka. Ya. Nah, itu kan bahasa isyarat. Ya. Nah, jadi nada-nada sumbang ini sangat banyak Madatu ya. Jadi umumnya itu barangkali masa bundukan doang dulu mungkin seperti itu. Kalau marah dengan anaknya cukup dengan liritan mata. Jadi inilah yang sulit diterapkan ya Madatu ya. Jadi adapun yang saya tanyakan sama Madatu, bagaimana cara menjawab pertanyaan sehingga tidak menimbulkan masalah? Bagaimana apa nih Mel? Bagaimana cara menyikapi yang sisanya yang menjawab tidak terjadi masalah. Oke. Nah, gitu sehingga timbul keakraban dan hubungan yang harmonis. Iya, baik. Terima kasih Madatu. Yo, ya nih Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menarik Mak pertanyaan dari kalau saya mah panggil Uni karena memang angkatan Uni barangkali. Tapi dari sosialnya mereka beliau adalah ibu ya, ibu guru Bu Mel. Nah dari Ibu Mel ini gimana nih Mak? Berarti senada mungkin dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan orang? Mungkin Mak sudah dengar langsung tadi Mak ya. Dapat dipahami. Ya, memang agak terputus tadi, Bu. Terputus ya. Jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan orang ke kita dengan caranya yang tepat sehingga orang itu tidak tersinggung ya, dan jawaban kita juga mungkin dalam artian tidak terlalu mengekspos gitu loh, yang seharusnya tidak diekspos. Nah, kadang-kadang ya mungkin seperti pertanyaan contoh kita tadi Mak ya. Bilo aja lah go. Nah ini kadang-kadang kan pertanyaan simpel tapi nyelekit nih Mak. Kalau anak sekarang bilang nyelekit gitu ya. Bukan hanya di telinga tinggalnya Mak, tapi di jantung tinggalnya gitu lah. Betul. Nah ini gimana kita cara menjawabnya Mak? Itu pertanyaan menarik Bung Adit. Ya. Jadi baik laki-laki atau perempuan di Minangkabau dilatih untuk menggunakan bahasa kiasan, majas. Ya. Jadi keterampilan itu dilatih di rumah gadang oleh Bondo Kanduang dengan anak-anaknya, dengan seluruh perempuan di rumah gadang, juga dilatih oleh mama di surau. Melatihnya bagaimana mencari kata atau mencari ungkapan yang bisa menghentikan pertanyaan orang dan orang tidak bisa menyerang lagi. Dari yang paling halus, misalnya begitu. Ketika kita ambil contoh sederhana lah, ketika seorang wanita ditanya di tengah ramai, ini kapan ini menikah? Ini sudah larut senja, kira-kira begitu. Itu kan serangan. Bagi seorang perempuan, dia harus bisa menata perasaannya dan menjawab dengan cara yang paling halus. Cara yang paling halus itu mengembalikan pertanyaan itu kepada orang yang menjawab. Kalau dia seorang bapak, kalau dia seorang mama, kembalikan saja kepada dia. Kalau bapak nama tanya, tentu dia Pak, kama jalan ke tunjukan mengketek. Kau tentu menunggu orang menunjukkan jalan, kira-kira begitu. Kalau mama kau kan membimbing kemanakan. Kama mama membimbing, kami menurut. Itu mengembalikan kepada yang bertanya. Jadi pertanyaan itu bisa dijawab dengan mengembalikan kepada tanggung jawab orang yang bertanya. Itu satu. Itu bisa saja dilakukan untuk semua pertanyaan dari teman pun begitu. Misalnya ada teman sebaya yang sudah menikah, lalu menanyakan kita kok belum menikah. Kita bisa kembalikan kepada dia. Loh, saya yang mengantar Anda dulu. Anda yang lupa mengantar saya. Nah, begitu saja. Itu salah satu contoh keterampilan sederhana membalikkan kata, membalikkan tanya orang. Tanya itu dijawab, tapi dikembalikan kepada dasar yang menanya, posisi yang menanya, maka dia
akan ya berbalik awah istilahnya. Nah, keterampilan untuk membalikkan kata itu memang harus dilatih. Atau yang paling keras bisa saja mengatakan mengembalikan itu kepada pemilik dari seluruh pertanyaan itu. Iya. Kalau ditanyakan jodoh, kapan jodoh Anda ini? Oh, jodoh itu pekerjaan Tuhan itu. Jangan ditanya kepada saya, tanya sama Tuhan sana. Kira-kira begitu. Ada cara-cara kiat dari yang paling sederhana membalikkan kepada yang bertanya atau mengembalikan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Itu kiat saja. Kiat atau teknik mengembalikan pertanyaan yang menyerang. Jadi sebenarnya tidak perlu takut dengan pertanyaan sumbang karena sumbang itu bisa dikembalikan kepada orang yang bertanya. Iya. Dan begitu, Bu Nel. Iya. Ya, Uni Nel. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diajari anak-anak kita untuk belajar menjawab pertanyaan orang, juga bertanya yang tidak sumbang. Kalau jawaban mengembalikan itu tidak sumbang. Tapi kalau dijawab dengan membantah, itu bukan urusan Anda, nah itu sumbang itu. Saya mau dikasih atau tidak itu bukan urusan Anda, nah itu sumbang itu. seperti orang. Lihatkan keterampilan kita dengan mengembalikan kepada dia. Kalau dia bapak yang menunjukkan jalan, mama yang membimbing kami, tunjuklah kami untuk cari jodoh, kira-kira begitu. Baik. Kawan pun begitu. Oh, Anda yang sudah menikah, saya mengantar Anda menikah dulu. Kenapa Anda tidak memikirkan mengantarkan saya? Kira-kira begitu. Nah, itu contoh-contoh kiat. Jangan sampai jawabnya sumbang. Tidak perlu kita frontal membantah. Itu bukan urusan Anda. Nah, itu sumbang tuh jawabnya. Begitu Bang Adit. Baik Mak Tuanku, dan sepertinya sekali rangkoh dayong Mak 2-3 pula terlampau. Sekali jawab pertanyaan email dua sumbang sudah kita lewati. Tanyo jawe Mak ya. Tapi mungkin ada tambahan tentang jawe lagi Mak. Tadi kan tanyo Mak ya. Tentang jawe sendiri Mak, gimana surahannya? Silakan. Ya, jawe yang sumbang itu jawe yang menyebabkan orang merasa diserang. Ada pertanyaan yang baik-baik. Iya, betul. Sumbang pertanyaannya, tapi jawabannya sumbang ya. Terdengar sumbang. Oke. Ya, yang sederhana saja, misalnya orang menyapa baik di jalan, gitu ya. Iya. Karena itu dia, maksudnya menyapa. Kalau dijawab dengan sumbang, buat apa nanya-nanya? Nah, itu jawaban yang sumbang. Iya, betul. Sama itu dia, ya orang ingin menyapa dengan baik-baik, tapi karena kita merasa terganggu dengan sapaan sebagai perempuan, kemudian disapa oleh laki-laki rame-rame, jawab saja dengan baik, nggak apa-apa, nggak perlu sumbang. Sama itu dia, kamu ko sabantah. Tidak perlu diberikan jawaban yang menyerang. Ya, mungkin saja laki-laki yang bertanya itu memang ingin menyapa. Kita bisa berasumsi dia bertanya dengan baik, bisa juga berasumsi dia kegatelan istilahnya ya. Iya. Mengganggu wanita lewat. Tapi sebagai wanita, jaga diri Anda, jangan orang yang sudah berbuat sumbang Anda balas dengan sumbang, Anda yang jatuh. Bagaimanapun nakalnya laki-laki yang menyapa, jawablah dengan baik tanpa sumbang, Anda akan dihormatinya. Justru dia kagum, dia salut ya. Gitu ya. Katakanlah seorang wanita jalan sendirian, lalu ada beberapa laki-laki di pinggir jalan menyapa. Kamu tuh dia surang saja. Kamu ko sabanta mencari kawan. Dengan jawaban yang biasa tanpa harus menyebabkan orang terserang, orang juga akan menarik diri untuk tindakan-tindakan yang nakal. Iya, begitu. Karena memang Mbak kata orang ya api itu ide kalau dengge minyak juga gitu ya Mbak ya. Betul. Kalau dengge airnya langsung padam memang. Kalau diberi air api itu kan padam. Langsung padam ya. Baik,
Jadi kalau kita ibaratkan kalau orang menghembuskan api ke kita, maka jangan siramkan minyak gitu ya Mak ya. Itu kira-kira Mak ya. Nah, jangan dibalas dengan minyak. Jangan dibalas dengan minyak. Seburuk apapun orang menyapa Anda, bertanya kepada Anda, kalau Anda bisa menjawab dengan baik tanpa sumbang, orang itu akan jatuh dengan sendirinya. Ya, baik. Ya, contoh-contoh yang sering kita hadapi ketika orang bertanya sumbang, apakah kita akan jawab sumbang? Tidak. Biarkan dia sumbang, kita jawab dengan baik, dia akan jatuh sendirinya. Mangga kok lama merantau, sudah aja kuliah. Nah, kalau punya keterampilan untuk menjawab itu tidak sulit. Nah, kita akan mengikuti perintah saja ini. Bahwa menuntut ilmu seumur hidup. Masih hidup? Itu contoh-contoh sederhana untuk bersilat. Ya, nah itu Mak yang sama ingin saya tanya, ingin saya masuki Mak. Artinya dari sumbang yang dua ini, Tanyo dan Jawe ini seakan-akan apa bisa jadi cikal bakal kah atau bisa jadi semacam muara juga kah dari istilah basilik lidahnya orang Minangkabau Mak? Gimana Mak? Betul sekali. Jadi dari seluruh kegiatan pergaulan masyarakat itu, Tanyo Jawe itulah yang menyebabkan orang berinteraksi. Nah, keterampilan bertanya, keterampilan menjawab itu dilatih dalam panitahan, pasambahan, rundiang, atau bajawe, gayung basambui. Ya, itulah yang diajarkan di surau pasambahan, surau panitahan. Apapun pertanyaan harus ada jawabnya, dan jawab itu tidak boleh sumbang. Seberat apapun permintaan orang, jawabnya harus ada dan tidak boleh sumbang. Ya, kalau Bung Adit ingat ketika mengantar mempelai malam hari sudah jam 2 pagi kita mau kembali ke tempat, itu tuan rumah akan menahani itu. Betul. Janganlah pulang, hari sudah malam, jalanan gelap tak berlampu, segala macam. Alasannya logis-logis nih Mak ya. Harus jawab dengan logis. Jawabnya tidak boleh sumbang. Itu dilatih dalam persembahan. Dalam panitahan, dalam kata Bajawe, dalam pidato adat. Betul sekali bahwa Tanyo Jawe itu adalah dasar dari kebiasaan atau ritual pasambahan adat. Begitu Bung Adit. Baik Mak, jadi nampaknya memang pesan Mak tuangku ke Bu Mel tadi ini juga pesan untuk semua kita ya Mak ya. Apakah yang berprofesi guru, apakah yang berprofesi ibu kan juga guru di rumah Mak ya. Apakah yang berprofesi semester saya juga gitu ya. Artinya bagaimana kita mencoba mensosialisasikan sumbang Tanyo itu dan bagaimana sumbang Jawe itu juga harus kita reaktualisasi kembali lah Mak ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ya Mak ya. Betul. Baik. Karena kalau kita perhatikan Mak, saya diingat apa ya, ada lagu dulu nggak ya Pak, lagu Bimbo, lagu siapa serupa penyanyinya, katanya yang terhormat Tuan apa gitu ya, hanya dengan satu kata dari Anda dunia bisa berubah. Bayangkan. ini kan antara Tanyo dan Jawe nih Mak ya. Betul. Hanya dengan satu kata saja yang sudah dibangun dengan begitu baiknya bisa hancur lebur nih Mak ya. Dan juga hanya dengan satu kata yang sudah tertata rapi semuanya akan berantakan. Jadi memang fatal ya Mak ya kalau sumbang Tanyo dan sumbang Jawe ini tidak didudukkan baik Mak Tuanku. Kita sudah bahas sejak awal bahwa sumbang itu kalau diteruskan dia akan cenderung menuju kepada kesalahan. Kita ambil contoh sederhana kejadian sehari-hari ketika seseorang bertanya lalu dijawab dengan sumbang, orang tersinggung, sumbang Jawe itu akan saling Jawe dengan sumbang yang lain, akhirnya menimbulkan pertengkaran. Akan saling serang gitu ya Mak ya. Iya, saling serang lisan dan bisa menimbulkan perang dunia. Betul. Jadi benar lagu itu Mak, hanya dengan satu kata dari Anda. Iya. Dunia bisa berubah.
Oke, baik, Mak. Sepertinya kita akan menyelesaikan soal sumbang ini dengan dua sumbang berikutnya, Mak. Sumbang gaul dan sumbang kurenah. Ini saya pikir luas juga ini apanya, tapi waktu kita tinggal berapa menit lagi, Mak. Mungkin bisa kita sumbang maksimalkan. gaul ini bahkan menjadi patokan untuk yang 10 pertama. Iya. Patokan sumber permasalahan. Dan sumbang kurenah itu adalah sesuatu yang melekat. Banyak sekali bahan yang bisa kita bahas di sana. Iya. Barangkali ini butuh waktu khusus juga, Mak, ya, sumbang gaul. Ya, sebaiknya kita tunda karena cukup banyak hal yang bisa kita bahas. Baik, Mak. Gitu. Iya, karena memang saya percaya juga, Mak. Jadi memang tanyo jawe gaul kurenah ini betul-betul menjadi kalau boleh dibilang inilah kesimpulannya barangkali, Mak, ya. Dari semua sumbang yang akan kita jadikan pegangan kita, jadilah orang yang tidak sumbang dalam matanyo, dan jadilah orang yang bisa menjawab dengan tidak sumbang juga, sehingga akhirnya menimbulkan pergaulan atau gauan dan yang tidak sumbang, dan juga kurenah yang tidak sumbang belakang hari gitu ya, Mak, ya. Baik, Mak tuanku, seperti yang saya katakan tadi, saya pengen sampai ke kurenah ini, tapi waktu yang membatasi kita, Mak. Sepertinya kita butuh timing khusus tentang dua ini. Mudah-mudahan kita masih panjang umur. Amin. Saya berdoakan Mama panjang umur karena masih banyak anak-anakan yang butuhkan, Mak. Amin. Baik, kalau gitu, Mak, sebelum berpisah barangkali bisa Mama simpul dengan sebuah closing statement. Silakan, Mak tuanku. Iya, sumbang tanyo dan sumbang jawe itu adalah sesuatu yang terjadi pada seluruh posisi sebelumnya. Tanyo sambil duduk, tanyo sambil tagak, tanyo berjalan, tanyo ketika bakato-kato, tanyo ketika mencali, ketika makan, ketika bakarajo, bapakaian. Itu menimbulkan tanya. Nah, bagaimana menghasilkan tanya yang tidak sumbang? Itu memang perlu penalaran, perlu analisis pikiran dan perasaan. Kalau orang Minang mengatakan ditimbang jo raso, dipikir jo pareso. Maka indikator dari tanyo sumbang itu adalah rasa dan periksa, raso jo pareso, perasaan dan pikiran. Nah, ketika menjawab itu memang dibutuhkan keterampilan, jangan sampai sumbang. Sehebat apapun serangan dari orang, mau bertanya, mau ingin menjebak, nah keterampilan menjawab itu memang perlu dilatih. Jawe itu tidak sembarang jawe yang bisa menghentikan orang tanpa harus dia dikalahkan, tanpa harus dia dihina. Begitu, Bung Adit. Baik. Yang terkesan sekali saya kalimat terakhir, Mak. Jawab yang bisa membuat orang merasa tidak terkalahkan, tapi dia terhenti untuk melanjutkan pertanyaannya. Luar biasa, Mak. Jadi istilahnya mungkin bisa dianalogikan ke pepatah mencabik rambut dalam tapung barangkali, Mak, ya. Iya. Mencabik rambut dalam tapung tak terserak, rambut dah putus. Ulah dalam bannya, ulah mati bannya ndak leso, luar biasa, Mak. Gimana nenek moyang kita mengatur semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat kita generasi hari ini untuk lebih mencintai peninggalan nenek moyang kita dan menelusurnya, kemudian memahami dan mengamalkannya kemudian hari, Mak, ya. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, Mak, mudah-mudahan tetap sehat, Mak, ya, seperti yang harapan kita tadi. Dan Mama tetap punya waktu. Iya, Mama tetap punya waktu jam 8 pagi Kamis gitu. Insyaallah. Untuk surau kita, Mak. Ya. Kalau tidak ke surau ini badan itu rangki. Waktu ke surau ini. Baik, Mak tuanku, terima kasih lagi, Mak, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang terlangsung, Mak, ya. Oke. Sama-sama, Bung Adit. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Pak. Assalamualaikum, Mak. Sampai jumpa, Bung Adit. Sampai jumpa, sahabat budaya dimanapun berada. Iya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, sampai di sini acara kearifan lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini. Tetap bersama Mama kita, Bapak Dr. Saiful Yazan, Tuanku Mangkudun. Beliau salah seorang pemangku adat
di Negari Kurai, Bukit Tinggi, dan juga beliau juga seorang akademisi di Kota Padang ini. Baik sahabat budaya, terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa di Kearifan Lokal berikutnya. Tunggu kami dengan topik-topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta.